Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Umi? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Baiklah, kita hari ini belajar akidah, tapi sebelum belajar marilah kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Dibuka buku akidahnya halaman 13. Nama dan tugas para malaikat. Malaikat adalah kekuatan-kekuatan yang patuh, tunduk, dan taat pada perintah serta ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat berasal dari kata malak, bahasa Arab yang artinya kekuatan. Jumlah malaikat tak terhingga, hanya Allah yang maha mengetahui jumlah mereka secara tepat. Sebagaimana kisah Rasulullah SAW ketika beliau Isra Mi'raj, diperlihatkan tempat ibadah para malaikat, beliau bersabda, "Kemudian aku ditampakkan Baitul Ma'mur. Aku bertanya kepada Jibril, lalu dia menjawab, ini adalah Baitul Ma'mur. Setiap hari ada 70.000 malaikat mendirikan sholat di sana. Jika mereka keluar untuk pergi sholat di dalamnya, tidak ada satupun dari mereka yang kembali keluar dari sana." Hadis riwayat Bukhari. Dalam ajaran agama Islam terdapat 10 malaikat yang wajib kita ketahui dari banyak malaikat yang ada di dunia dan akhirat yang tidak kita ketahui, yaitu antara lain: yang pertama malaikat Jibril, yang kedua malaikat Mikail, yang ketiga malaikat Israfil, yang keempat malaikat Israil, yang kelima malaikat Munkar, yang keenam malaikat Nakir, yang ketujuh malaikat Rakib, yang kedelapan malaikat Atid, yang kesembilan malaikat Malik, dan yang 10 malaikat Ridwan. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari hanya 4 malaikat. Yang pertama malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Al-Quran diturunkan kepada malaikat Jibril selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dalam proses pewahyuannya, terdapat beberapa cara untuk menyampaikan wahyu yang dibawa malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, malaikat Jibril memasukkan wahyu ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini, Nabi tidak melihat sesuatu apapun, hanya merasa bahwa wahyu itu sudah berada di dalam kalbunya. Yang kedua, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW menjadi seorang lelaki yang mengucapkan kata-kata kepadanya, sehingga Nabi mengetahui dan dapat menghafal kata-kata itu. Dan masih banyak lagi cara malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah lain kesempatan kita pelajari kembali. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail yang bertugas memberi rizki kepada manusia. Tugas utama malaikat Mikail adalah memberi rizki kepada seluruh makhluk yang ada di bumi. Jadi malaikat Mikail tidak hanya memberi rizki saja kepada manusia. Malaikat Mikail juga memiliki tugas lain, yaitu mengatur hujan, angin, dan juga tanaman. Semua kendali tersebut ada di tangan malaikat Mikail atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, malaikat Israfil. Malaikat Israfil yang memiliki tanggung jawab meniup terompet sangkakala di waktu hari kiamat. Jadi malaikat Israfil akan meniup trompetnya ketika kiamat. Dan ketika trompet ditiup, maka terkejutlah segala yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan ketika itu bercampur aduk antara satu dengan yang lainnya, bahkan yang sudah meninggal bangkit dari dalam kuburnya. Dan semoga kita semua tergolong orang-orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang keempat, malaikat Israel yang bertugas mencabut nyawa. Ada Alkisah pembicaraan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan malaikat Israel. Datang malaikat maut ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim bertanya, "Siapa kamu?" "Ana malaikat maut." "Aku malaikat maut." "Kamu mau apa?" "Aku mau mencabut nyawamu." Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? "Adakah kekasih yang mau mencabut nyawa kekasihnya? Aku ini kan kekasih Allah, orang yang dekat dengan Allah. Mungkinkah kekasih mencabut nyawa kekasihnya?" Kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Jawab malaikat Israfil, "Adakah kekasih yang tidak suka berjumpa dengan kekasihnya?" Maka terdiamlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kesimpulannya, kematian bisa terjadi pada siapapun, mau tua, muda, bayi, semuanya akan menemui kematian. Dicabut nyawanya dengan malaikat Israel. Makanya anak-anak Umi teruslah beribadah, sholat jangan pernah tinggal. Untuk pertanyaannya, nomor 1, bagaimana malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW? Berikan satu contoh saja. Yang kedua, malaikat Mikail memberikan rizki kepada titik-titik. Malaikat Israfil bertugas sebagai titik-titik. Malaikat Israfil meniup trompet sangkakalanya pada hari titik-titik. Baiklah anak-anak Umi, itulah tadi pembahasan tentang malaikat. Insya Allah kita sambung minggu depan. Dan Umi akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.